Teori komunikasi birokrasi. Teori ini sering digunakan untuk komunikasi terhadap organisasi. Teori ini dianggap sebagai komunikasi atau teori komunikasi yang paling efektif untuk suatu organisasi. Teori komunikasi birokrasi. Ini dicetuskan oleh Max Weber tahun 1948. Menurutnya, model dari birokrasi kerap dimanfaatkan guna meraih komunikasi antar organisasi yang lebih efektif. Oleh karena itulah, mengapa teori ini merupakan teori yang digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi. Teori defensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa komunikasi massa akan dipercayai lebih oleh individu ketika individu tersebut tidak dapat menemukan pengalaman-pengalaman tersebut secara langsung. Defensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Little John menilai ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan serta stabilitas sosial. Semakin penting media terhadap individu, semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Teori sikap menjelaskan bagaimana salah satu cara terbaik untuk memandang atau melihat dunia dari sudut pandang sikap wanita. Harding dan Wood, dua teoritikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Teori analisis transaksional. Teori ini digunakan untuk mengetahui apa isi pesan dan bentuk pesan yang disampaikan melalui suatu komunikasi. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Eric Barnett tahun 1960 adalah pengembang teori analisis ini yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Teori pengharapan nilai. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media terhadap suatu massa yang dilihat atau dinilai dari kebutuhannya. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori uses dan gratification. Teori difusi inovasi. Teori ini mengemukakan bahwa inovasi-inovasi baru yang disalurkan melalui media-media atau saluran kepada anggota dari sistem sosial. Rogers di tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran berupa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori struktural fungsional. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu yang menganggap bahwa masyarakat saling membutuhkan masyarakat lainnya. Teori ini bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial di masyarakat. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan diantaranya adalah August Comte, Emil Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini membahas mengenai efek media massa dan diterapkan pertama kali pada saat kampanye 1940. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarford dan teoritikus lainnya. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori komunikasi administrasi. Teori ini merupakan suatu proses atau satu hubungan timbal balik yang bertujuan untuk mencapai keefektifan atau keefektifan suatu anggota yang ada. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antara anggota. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap memadai antar bagian dalam organisasi. Teori komunikasi sibernetik yaitu adalah sistem pengontrol yang berkolaborasi atau berhubungan dengan sistem lingkungan dan balik lagi pada dasarnya yaitu sistem kontrol itu sendiri. Wiener tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori komunikasi kognitivisme yaitu lebih mengedepankan suatu proses pembelajaran daripada hasil itu sendiri. Jadi, tidak hanya stimulus dan respon, tetapi pada teori ini pada proses ini kita juga berpikir dengan kompleks. Menurut aliran ini, kita belajar berdasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan, di mana proses belajar tersebut terdapat dalam 4 tahapan yaitu asimilasi, akomodasi, disequilibrasi, dan ekuilibrasi. Teori komunikasi ketergantungan, yaitu teori ini menganggap bahwa media massa mempunyai power atau kekuatan dalam mereka mencapai beberapa maupun suatu tujuan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Bell, Rockhurst, dan Malvin Dufler pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori komunikasi inokulasi yaitu mengemukakan bahwa lebih baik kita membekali diri dengan argumen sanggahan daripada kita tidak bisa menyangkal atau menjawab perspektif lawan. Teori ini mulanya disampaikan oleh M.C. Cure, di mana inokulasi dapat pula disebut juga sebagai suntikan, mengambil analogi pada ilmu medis.
Teori komunikasi kultivasi berpandangan bahwa media massa memiliki sifat kumulatif, yaitu lebih berdampak pada sosial budaya daripada masyarakat secara perseorangan. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Teori komunikasi, norma dan budaya. Teori komunikasi ini beranggapan bahwa suatu norma di masyarakat dapat menimbulkan norma baru atau memperkuat norma yang sudah ada di dalam masyarakat melalui media massa yang ada. Ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Teori komunikasi spiral keheningan, yaitu teori ini menjelaskan bahwa komunikasi atau pendapat seseorang terbentuk atas akan komunikasinya terhadap diri sendiri, terhadap individu antar individu maupun individu antar masyarakat. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann tahun 1976. Model teori komunikasi yang dicetuskan oleh Laswell yaitu adalah who, siapa yang berbicara, say what, membicarakan tentang apa, in which channel, di media apa, to whom, siapa audiensnya, dan with what efek apa yang ingin diberikan setelah audiens tersebut mendengar perkataan atau pidato dari pembicara. Charlotte Laswell, teoretikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Tahun 1948 ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Teori komunikasi agenda setting, yaitu teori komunikasi yang menekankan pada suatu peristiwa, sehingga apa yang penting bagi media pasti juga penting bagi masyarakat karena media tersebut telah mengangkat pastinya berita yang menarik, unik, aktual, dan faktual. Teori ini dikembangkan oleh MC Combs dan Shaw pada tahun 1972. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat. Teori komunikasi behaviorisme yaitu adalah keterhubungan atau keterkaitan antara stimulus dengan perilaku seseorang. Setelah kita mengamati stimulus maupun perilakunya, kita pasti akan tahu respon dari orang tersebut. Jenis teori komunikasi yang satu ini mungkin sangat sering Anda dengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John D. Weston tahun 1878 sampai 1958. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Teori konstruktivisme yaitu meyakini bahwa setiap orang pasti mempunyai pandangannya masing-masing. Jika dari suatu pembelajaran atau suatu peristiwa, mereka pasti menarik kesimpulan atau mempunyai buah-buah pikiran mereka sendiri. Piaget dan Vygotsky adalah dua nama yang selalu dikaitkan dengan teori ini. Di sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Teori komunikasi belajar sosial, teori ini mengemukakan bahwa manusia mempunyai perilaku timbal balik yang berkesinambungan, yaitu interaksi yang terjadi secara kognitif maupun lingkungan. Teori ini dicetuskan oleh Bandura tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik. Dalam teori ini terdapat 4 tahapan, yaitu pertama, pembelajaran sosial yang terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Serta terakhir, yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu. Teori komunikasi informatif yaitu bagaimana suatu pesan atau suatu komunikasi berjalan dan bagaimana responder atau transmitter tersebut menanggapinya. Bila jaringan atau sinyal suatu media baik, maka akan terjadi komunikasi efektif. Tetapi sebaliknya, bila komunikasinya berjalan dengan tidak baik, maka ada kesalahan sinyal dari suatu media tersebut. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai salah satu transmitter pesan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Teori komunikasi penggunaan dan kepuasan. Teori ini menganggap bahwa pengguna yaitu adalah pihak utama yang menggunakan media, sehingga pengguna dapat mengakses atau mencari info dari media-media sesuai dengan kebutuhannya. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kutz tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama suatu proses komunikasi yang dalam hal ini mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Teori komunikasi humanisme yaitu teori komunikasi yang lebih menekankan kepada peserta didik tentang rasa tanggung jawab, sehingga peserta didik tersebut dapat dengan cepat nantinya beradaptasi oleh masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Neil tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Teori komunikasi nativisme yaitu menganggap atau berpandangan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi secara verbal.
Chomsky dan Hadley tahun 1993 adalah tokoh pendukung teori nativisme. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks, oleh karenanya manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya.